Halo investor Ajaib, selamat datang di Ajaib CEO Insight. Ini adalah program edukasi terbaru dari Ajaib dan juga sekaligus episode perdana dari Ajaib CEO Insight. Bersama saya, Anderson Sumarli, co-founder dan CEO Ajaib Group, kita akan ngobrol seputar pengelolaan dana dengan perusahaan aset management ternama, yaitu Capital Asset Management. Capital Asset Management merupakan bagian dari kelompok usaha PT Capital Financial Indonesia, PT Bank Capital Indonesia, dan merupakan salah satu perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang telah diawasi oleh OJK dan mendapat izin sebagai manajer investasi pada tanggal 16 Mei 2013. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Hendrik selaku Direktur Utama dari Capital Asset Management. Saya persilakan Pak Hendrik untuk memperkenalkan diri dan sharing pengalaman selama ini di dunia pasar modal. Saya Yo Hendrik selaku Presiden Direktur dari Capital Asset Management. Kalau pengalaman di capital market sih awal saya dari 2005. Jadi sebenarnya boleh dibilang nggak disengaja karena waktu itu sambil mau lagi buat tesis terus temen kuliah nawarin untuk mau nggak kerja karena dia udah duluan di sana jadi kemudian ya akhirnya saya join itu 2005 sampai hampir 5 tahun. Di 2011 awal 2011 saya pindah ke sekuritas, tapi di grup yang sama. Diminta untuk bantu sekuritas itu sekitar 2 tahunan lah, 2 tahun setengah. Nah, habis itu sempat pindah-pindah beberapa kali. Ada yang nggak ke capital market juga, tapi ya long story short 2015 saya bergabung dengan Capital Asset Management sampai sekarang. I see. Jadi memang dari sejak selesai sekolah di jasa keuangan muter-muter capital markets, tas dan lain-lain gitu juga ya Pak? Iya. Nah Pak, saya mau tanya ini seperti yang kita ketahui ya, kalau dunia jasa keuangan khususnya pasar modal itu kan sebenarnya modalnya modal kepercayaan dari masyarakat kan. Kira-kira strategi apa sih ini dari Capital Asset Management sehingga dapat kepercayaan begitu banyaknya investor sekarang ini, khususnya dengan pengelolaan dana yang sangat besar. Kira-kira apa itu rahasianya Pak? Ya kalau dibilang besar kita masih berusaha untuk berkembang lah. Tapi ya yang pasti kita berusaha untuk memberikan return dari produk kita itu yang cukup kompetitif dan juga dari sisi resikonya juga tidak terlalu volatile ya. Yang itu yang kita usahakan, intinya supaya bagaimana investor dan juga partner-partner kita ya termasuk seperti Ajaib ini sebagai salah satu partner kita itu bisa happy juga gitu loh dengan return yang kita berikan ya. Iya. Berarti ini adalah balance antara return yang kompetitif tapi juga manajemen dari risikonya yang juga terukur gitu ya Pak, kira-kira ya. Ngomong-ngomong Pak tentang risiko ini, kalau kita melihat ke 2024 dan seterusnya dari Pak Hendrik, prospeknya ke depannya dari industri dan juga dari capital asset management itu seperti apa Pak? Kalau saya lihat sih untuk industri reksadana secara khusus atau secara pasar modal secara umumnya itu untuk pemilu sih saya rasa tidak terlalu berpengaruh. Karena kalau kita lihat dari 2 pemilu sebelumnya ya, di 2019 dan 2014 itu justru ya IHSG-nya naik. 6 bulan maupun 3 bulan sebelum pemilu itu justru naik. Memang tapi kalau kita mundur lagi lebih jauh ke 2009 misalnya itu rada bias karena sebelumnya 2008 kan krisis subprime mortgage di US, kemudian harga
harga-harga saham juga berjatuhan dan juga dan 2009 kemudian rebound. Iya. Nah, jadi sebenarnya ya kalau kita mau lihat 2009 nggak bisa dijadiin tolak ukur sih, jadi karena low base ya. I see. Iya. Dulu lihat data 2009 memang wah kenaikannya cukup signifikan, tapi nggak ada kaitannya dengan pemilu sih. I see. Nah kalau kita lihat sih untuk 2014 maupun 2019 itu tetap positif sih. Iya. Malahan optimism dari luar terhadap Indonesia naik ya seperti Iya. itu ya. Iya. Karena kita juga bisa lebih memanage, harus diakui sih untuk growth dari economic growth kita Iya. itu masih cukup bagus compare to negara-negara lain ya. Iya. Dan untuk inflasi dan nilai tukar juga masih manageable, cukup stabil lah. I see. Iya, iya. Nah, Pak, saya mau tanya nih, banyak dari investor kita adalah investor pemula. Jadi kalau dilihat dari saham ataupun pendapatan tetap atau obligasi ataupun pasar uang, ini mereka sering nanya, sebetulnya produknya apa sih perbedaannya dan mana yang dia harus fokus. Mungkin kira-kira untuk capital asset management lebih fokusnya terhadap produk-produk apa aja nih Pak yang bisa di-sharing kepada investor-investor kita? Kita sih memang kalau untuk diversifikasi produk kita punya ya semua untuk reksadana money market, fixed income, balance, equity maupun ETF kita juga ada. Nah, tapi kalau untuk dari sisi resikonya memang yang resikonya untuk terutama untuk investor pemula ya, yang dari yang rendah ya money market ataupun fixed income. Jadi mungkin bisa masuk di money market atau fixed income dulu. Dan kebetulan memang reksadana money market kita tuh returnnya cukup bagus, ya sangat bagus. Nah, yang capital money market fund malah kita top 5 lah ya untuk dari sisi return satu tahunnya. Untuk mungkin kalau untuk pemula, investor pemula bisa masuk ke reksadana money market atau fixed income. Nah, kalau yang udah lebih advance ya bisa trading sendiri di ajaib itu trading. Atau mau ke reksadana saham juga bisa. Karena kan kadang-kadang ada beberapa investor tuh yang suka mau di compare, misalnya, oh kalau saya trading sendiri dapat return berapa sih gitu. Dibandingkan dengan misalnya saya masuk ke reksadana saham nih. Tadi Pak Hendrik udah bilang ada capital money market yang top 5-nya ya. Jadi itu mungkin bisa jadi introductory produk kepada investor-investor yang baru masuk nyemplung pada dunia investasi. Nah, kalau yang sudah sedikit lebih mahir nih Pak, kira-kira ada produk apa aja yang dia bisa pelajari dari capital asset management? Ya, kalau sudah di money market sudah terbiasa, sudah tahu nih prosesnya subscription, redemption sudah tahu, terus kemudian juga udah lebih mengenal reksadana, biasanya mereka naiknya ke reksadana fixed income atau pendapatan tetap. Jadi ini kan isinya obligasi yang lebih panjang lah ya, yang di atas 1 tahun. Biasanya sih mayoritas untuk kalau nasabah ya upper ya online biasanya antara mereka di money market atau fixed income atau di trading saham sekalian sendiri gitu. Ada juga yang di reksadana saham yang seperti tadi saya bilang ya, mereka coba compare. Tapi ada juga mungkin yang nggak punya waktu misalkan untuk ngeliatin trading gitu kan ya, bisa masuk ke reksadana campuran dulu atau ke reksadana saham. Oke. Nah, kalau dilihat dari produk-produk suite yang capital ada nih, yang tadi kan dibilang semuanya juga ada sebetulnya dari pasar uang ke pendapatan tetap, ke campuran, ke saham gitu ya. Kira-kira kalau dilihat di 12-24 bulan terakhir tuh performanya seperti apa sih? Memang kalau untuk yang performance-nya di atas itu ya yang terutama sih yang reksadana money market ya. Iya. Capital money market fund kita itu memang ya yang tadi saya bilang sebelumnya ya masuk top 5 lah untuk dari sisi return gitu.
Oh, I see. Ya. Itu yang dicari banyak orang. Biasanya dia nanya returnnya berapa. Dia bisa mencari. Ya, memang untuk running sekarang sih sekitar kalau running portfolio ya di atas 5,5. Wow, itu jauh di atas suku bunga bank ya. Ya, tapi kan ini dinamis juga ya. Ya, jadi berarti ini ada banyak dari investor kita nanya nih, ntar tahun depan gimana nih strategi saya berinvestasi? Mungkin kalau kita lihat suku bunga akan menurun, mungkin mereka sudah bisa pikirkan masuk ke campuran dulu, terus mungkin ntar ke saham gitu ya kira-kira ya Pak? Atau bagaimana Pak strategi untuk mereka pribadi? Sebenarnya kalau misalnya 2024 walaupun yang tadi saya bilang walaupun tahun pemilu sebenarnya secara historical kan nggak berpengaruh ya Pak ya. Kalau untuk IHSG itu masih tetap positif 3 bulan maupun 6 bulan sebelum pemilu. Jadi bisa masuk ke reksadana campuran maupun saham. Cuma kalau misalnya ada kekhawatiran, kadang-kadang kan investasi itu nggak bisa dibilang, oh ini cocok untuk semua orang gitu. Karena profil resiko dari setiap orang juga berbeda. Ya daripada misalkan kalau memang profilnya konservatif, ya dipaksa masuk ke reksadana saham daripada nggak bisa tidur gitu kan ya. Iya ya, betul Pak. Better ya udah coba dulu. Ya kalau misalnya ada kekhawatiran seperti itu ya mendingan masuk ke money market atau fixed income dulu. Iya. Betul juga ya Pak ya. Jadi semua orang punya profil resiko masing-masing berbeda gitu ya. Jadi sebelum mau naik ke sana coba dulu yang profil resikonya lebih menengah gitu ya mungkin ya. Dan juga bisa dibilang kalau masih takut-takut mulai investasi saham langsung mungkin bisa lewat reksadana dahulu gitu ya, sembari belajar misalnya gitu ya. Terima kasih investor ajaib yang sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai ketemu di episode CEO Insight berikutnya ya.